Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, we are from Group 1. We will present the result of our discussion about nouns, verb, and adjective. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Kesha dengan NPM 057 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya, perkenalkan saya Lailita Sukma Viguna, NPM 051 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Rona Ulaning Tias, NPM 066 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Roneriang Mei Anam, MPM 046 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai noun, mulai dari pengertiannya, jenisnya, serta fungsinya. Apa sih itu noun? Noun itu adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Lalu jenis-jenis noun ada 8. Concrete noun itu apa sih? Concrete noun itu noun yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung seperti disinggung di muka. Contoh, book, eraser, bottle, flower, dan masih banyak lagi. Lalu abstract noun itu kebalikannya, yaitu noun yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Contoh, emergency, freedom, terus motivation, affection, dan masih banyak lagi. Lalu untuk jenis noun yang ketiga adalah countable noun. Noun ini noun yang dapat dihitung. Ciri-cirinya itu dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang kedua dapat diikuti oleh artikel a and an dalam bentuk tunggal. Yang ketiga dapat ditambah akhiran s dan es dalam bentuk jamak. Contoh ya, house, a house, one house, three houses. Lalu yang keempat ada uncountable noun. Ini adalah noun yang tidak dapat dihitung. Ciri-cirinya tidak dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, dan seterusnya. Lalu tidak dapat diikuti oleh artikel a dan an. Tidak dapat ditambah s dan es. Contohnya, milk, a milk, one milk, two milks. Lalu jenis noun yang keempat ada mixed noun. Mixed noun ini noun yang bisa menjadi countable dan uncountable tergantung kondisi atau konteks di mana ia digunakan. Contohnya, I saw a hair on the floor. Lalu yang kelima ada common noun. Noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital, kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Contoh, person, city, country, mall, restoran, dan masih banyak lagi. Lalu untuk jenis yang ketujuh ada proper noun. Jenis noun ini biasa dikenali dalam bentuk nama suatu hal, seperti orang, benda, tempat, dan sebagainya. Penulisannya menggunakan huruf kapital. Contoh, John, John-nya itu J-nya yang besar, Semarang, S-nya yang besar. Lalu yang ke-8 ada collective noun. Noun yang menunjukkan adanya suatu gabungan, baik itu orang, tempat, ataupun benda. Collective noun dapat dijamakkan. Contohnya itu seperti a pair of sandals. Jadi artinya kan sepasang sandal. Lalu untuk fungsi noun, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada direct object dan indirect object. Ketika noun menjadi objek, biasanya akan didampingi oleh pronouns atau kata ganti, determinants a, and, the, dan sebagainya. Contohnya, Rudy plays guitar in his room. Lalu yang kedua ada Lizzie married a British man. Subject of verb-nya dalam suatu kalimat, noun sebagai subjek berada di depan verb. Noun sebagai subjek bisa didampingi dengan determinants an, and, the, namun bisa juga tidak. Contohnya, Rudy is sleeping. A bike has stolen yesterday. Lalu yang ketiga, his cafe serves coffee. Akan menjelaskan fungsi verb yang ketiga, yaitu subject complement. Apa sih subject complement? Jadi subject complement itu merujuk pada subjek dalam suatu kalimat, biasanya berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan setelah link verb.
Contohnya yaitu her father was a famous football player. Dan untuk fungsi yang keempat yaitu object complement, yaitu hampir mirip dengan subject complement. Kalau subject complement itu menerangkan subjek, sedangkan objek menerangkan direct object yang berbentuk noun atau kata benda. Contohnya yaitu Barbara cooks a chicken for Dylan. Seperti itu. Untuk yang kelima yaitu object of proposition. Salah satu fungsi utama dari noun atau kata benda yaitu untuk menyatakan tempat. Kita membutuhkan proposi untuk menerangkan tempat. Proposisi tersebut atau proposition yaitu merupakan kata depan seperti in, on, at. Daripada bingung, berikut ini adalah contoh dari object of proposition, yaitu the toilet. The toilet is on the first floor. Kelompok kami juga memberikan penjelasan tentang verb atau kata kerja. Pasti di sini sudah tidak asing lagi dengan verb. Verb merupakan kata yang menunjukkan makna aktivitas dan kondisi atau keadaan. Makna yang terkandung dalam verb dapat dicontohkan dengan kalimat I forget to tell you that Mr. Morris will depart at 8:30 tomorrow. Di sini terdapat 3 kata kerja. Yang pertama yaitu forget yang berarti lupa, tell yang berarti memberitahu, dan depart yang berarti pergi. Kemudian jenis verb sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dynamic verb, yaitu menunjukkan aktivitas atau yang disebut dengan action verb. Contohnya yaitu eat, run. Kemudian ada juga yang dinamakan stative verb, yaitu menyatakan kondisi atau keadaan. Kemudian yang ketiga yaitu regular verb, yaitu memiliki perubahan bentuk dalam verb 2 dan verb 3. Dilakukan dengan seperti menambahkan d atau ed. Yang keempat yaitu irregular verb, yaitu merupakan verb yang menunjukkan perubahan bentuk, tidak beraturan pada verb 2 dan verb 3-nya. Oke, jenis selanjutnya ada transitive verb atau bisa disebut sebagai kata kerja transitif, yang mana sebuah kata kerja transitif akan membutuhkan sebuah objek. Nah, pada transitive verb ini dibagi menjadi 2, yaitu monotransitive verb di mana berobjek tunggal dengan pola subjek, verb plus objek. Nah, ini yang kedua ada distransitive verb yang berobjek ganda dengan pola subjek, verb plus direct object plus to atau for plus indirect object. Jenis verb selanjutnya yaitu intransitive verb, di mana kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kata kerja jenis ini dikelompokkan menjadi 2 juga, antara lain complete prediction terjadi ketika susunan subjek plus verb sudah dapat dipahami maknanya secara jelas dan menyeluruh. Pola subjek dan verb ing plus adverb yang bersifat opsional. Dan yang kedua ada incomplete prediction, di mana incomplete prediction terjadi manakala terdapat susunan subjek plus verb tetapi maknanya belum dapat dipahami secara jelas dan menyeluruh. Verb intransitif ini memerlukan complete atau lengkap. Polanya yaitu subjek plus linking verb atau kata kerja penghubung, dan subjective complement atau di mana yang kita sebut sebagai subjek lengkap. Selanjutnya ada fungsi dari verb itu sendiri. Yang pertama ada sebagai ordinary atau kata kerja utama. Kata kerja utama merupakan indikator suatu kalimat, di mana tanpa adanya verb ordinary, susunan kata tidak bisa disebut sebagai kalimat. Dengan kata lain, keberadaan verb ordinary dalam sebuah kalimat merupakan hal yang mutlak, dikarenakan verb ordinary mengandung arti atau makna di dalamnya. Dan verb ini menempati bagian terakhir dalam rangkaian verb. Berdasarkan verb ordinary-nya, sebuah kalimat dapat dibagi menjadi 2, yaitu kalimat verbal yang kalimat verb ordinary-nya bukan anggota be. Anggota be sendiri meliputi am, is, are, was, were, be, been, and being. Dan yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat nominal yaitu kalimat yang verb ordinary-nya berupa anggota be. Contoh dari kalimat verbal yaitu we are studying, di mana studying bukan berasal dari anggota be. Untuk contoh kalimat nominal sendiri yaitu the girl are were very beautiful, di mana are sebagai anggota be. Kita move ke fungsi yang kedua yaitu sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Berbeda dengan verb ordinary, verb auxiliary tidak memiliki makna yang jelas atau tidak berarti atau bermakna. Tetapi keberadaannya dimaksudkan untuk membantu dalam pembentukan tesis. Dan dalam rangkaian verb,
Auxiliary meliputi bagian sebelum verb terakhir. Contohnya sendiri yaitu John, Tom, and Parker have been sebagai auxiliary verb playing basketball for an hour. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu ada adjective. Adjektif merupakan kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti atau kata benda yang masih general. Pemakaian adjektif dapat dicontohkan dengan frasa di bawah ini seperti car merupakan bentuk umum, sedangkan black car merupakan bentuk spesifik dan merupakan ciri-ciri dari bentuk car itu sendiri. Sedangkan ada selanjutnya yaitu fancy black car, yaitu dia cenderung lebih spesifik menjelaskan barang tersebut. Dan terakhir the fancy black sport car, sangat-sangat spesifik yang kita pasti akan segera tahu bahwa mobil tersebut. Jenis adjektif. Yang pertama ada descriptive adjective, di mana adjektif yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Dari masing-masing hal tersebut ada beberapa contoh yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari sesuai yang ada di tabel berikut ini. Yang kedua ada limiting adjective, yaitu adjektif yang mempersempit atau membatasi noun dan pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya. Limiting adjective dikelompokkan menjadi 8, yaitu yang pertama ada possessive adjective, yang mana adjektif merupakan kepemilikan yang harus diikuti oleh kata noun. Yang kedua ada possessive proper adjective, adalah kepemilikan yang menggunakan noun sebagai adjektifnya. Yang ketiga ada demonstrasi adjective, yaitu kata tunjuk yang diikuti oleh noun. Baik, saya akan melanjutkan yaitu nomor 3, demonstrative adjective adalah kata tunjuk yang diikuti oleh noun gitu. Jadi teman-teman, aku di sini memiliki aku punya 4 contoh gitu kan, 4 contoh kata adjektif, yaitu this, that, that, and those gitu. Nah di sini this dan that itu masuk ke singular, terus untuk that sama those itu masuk ke plural. Jadi teman-teman kalau nggak tahu bedanya singular sama plural, itu kalau singular itu tunggal dan plural itu adalah jamak gitu. Nah di sini ada satu kalimat, contoh kalimat untuk this, that, that, and those gitu. Jadi untuk untuk this sendiri di sini aku punya contoh yaitu this house is mine gitu. Jadi untuk this-nya sendiri itu, masuk adjektif, maksudnya kepunyaan adjektif, dan untuk house is mine itu kepunyaan dari noun, atau kalau the house is mine itu bisa mine is mine gitu. Jadi di sini itu untuk this house is mine, this-nya itu kepunyaan dari adjektif, house is mine-nya itu kepunyaan dari noun gitu. Nah, sama seperti that juga seperti itu, seperti this gitu. Di sini ada contoh yaitu that car is hers. Nah, untuk that itu kepunyaan adjektif, dan untuk car is hers itu adalah kepunyaan dari noun gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk singular ada contoh dari this dan that, untuk plural sendiri ada that dan those gitu. Jadi untuk contoh das-nya itu di sini aku punya satu, I read das books. Kenapa di plural ini diakhiri dengan huruf s? Karena plural sendiri adalah kata jamak gitu. Jadi lebih dari satu gitu. Contoh I read das book gitu. Untuk yang kedua those itu juga masuk plural. Untuk those sendiri, those itu di sini aku punya contoh yaitu those people helped me yesterday gitu. Jadi untuk teman-teman kalau those-nya sendiri itu masuk ke adjektif, dan untuk people helped me yesterday itu masuk ke noun gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini aku punya beberapa contoh dari this, that, that, and those gitu. Dan untuk this, that masuk singular, and that, those, that, and those itu masuk plural. Jadi ada kata tunggal, ada juga kata jamak gitu teman-teman. Artikel adjektif, yaitu kata sandang yang diletakkan di depan noun gitu. Jadi di sini tuh ada sama en gitu. Jadi atau en digunakan untuk singular noun, noun jamak, noun tunggal gitu, kata benda tunggal yang masih bersifat umum atau belum jelas gitu. Jadi belum ada keterangannya gitu. Jadi cuma sebuah kata yang belum menjelaskan isi dari sebuah kalimat tersebut gitu. Pemakaian artikel dan en sendiri bukan didasarkan pada tulisan kata, melainkan suara atau pengucapan kata gitu. Maksudnya gimana sih gitu? Maksudnya tuh gini gitu. Kalau untuk sendiri bisa digunakan untuk beberapa kata gitu, tetapi beberapa kata juga pelafalan kata ya. Nanti dilihat dulu contohnya gimana gitu. Dan untuk en sendiri itu digunakan untuk kata yang diawali dengan huruf vokal gitu. Contohnya apple gitu, an apple gitu kan.
atau terus apa ya, adalah nanti itu contohnya yang intinya yaitu itu untuk kata tunggal dan itu kata jamak. En itu digunakan untuk pengucapan kata atau digunakan untuk kata, sebuah kata yang diawali dengan huruf vokal gitu, a, i, u, e, o gitu. Jadi untuk dan en sendiri untuk perbedaannya sudah terlihat jelas. Kalau untuk digunakan untuk kalimat tunggal yang belum jelas artinya, tapi kalau en itu digunakan untuk kata yang diawali dengan huruf vokal gitu, a, i, u, e, o gitu. Jadi untuk contohnya sendiri itu bisa dilihat nanti ya kan teman-teman, bisa ditanyakan atau teman-teman bisa juga search di Google gitu, contohnya nanti juga banyak kok penjelasannya gitu. Maaf ya kalau penjelasan aku juga kurang jelas gitu, kurang bisa dimengerti. Lanjut untuk artikel ini, artikel adjective sendiri selain sama en gitu ada juga the gitu. Nah untuk the sendiri ini dapat digunakan untuk kata benda singular, plural maupun uncountable gitu. Nah artikel the digolongkan ke dalam definite article atau kata sandang jelas. Jadi kalau untuk yang sama en tadi adalah mewakili kata tetapi belum memiliki makna yang jelas gitu. Jadi masih kayak ambang-ambang, kayak melon, kayak apple gitu, an apple gitu kan. Terus kalau untuk the sendiri, nah ini sebuah sambung kata, maksudnya kayak pelengkap kata yang menjelaskan arti dari kata tersebut gitu, arti dari kalimat tersebut gitu. Ya kan sudah dijelaskan kalau dapat digunakan untuk kata benda singular, plural. Jadi untuk tunggal, jamak maupun uncountable itu yang digolongkan ke dalam definite article, yaitu kata sandang yang jelas gitu. Nah karena telah mengandung arti yaitu ini, itu, tersebut, tadi gitu. Jadi untuk the sendiri itu mengartikan beberapa arti gitu. Jadi satu kata berjuta makna gitu. Nah ini ada contohnya sendiri teman-teman. Di sini aku punya 3 contoh, yaitu yang pertama I know the man gitu kan. Nah kalau teman-teman nggak tahu adjektifnya mana, noun yang mana gitu ya kan. Nah untuk adjektifnya sendiri kan udah tahu kan teman-teman, kan ini topiknya adalah the. Nah untuk adjektifnya sendiri yaitu the. Nah untuk nounnya yaitu man gitu. Jadi kenapa kok the itu ditaruh di tengah? Karena kalau ditaruh di depan berarti the no man itu kan berarti nggak nyambung ya teman-teman gitu. Jadi kalau membuat sebuah kalimat itu atau sebuah kalimat itu harus jelas teman-teman. Jadi untuk penempatannya itu tidak asal-asal di depan, di belakang, di tengah gitu. Jadi dilihat dulu konteksnya gimana. Ini kan yang pertama adalah I know the man gitu kan. Gitu. Jadi untuk adjective sendiri the, terus untuk namanya adalah man gitu. Nah untuk yang kedua the earth is round gitu. Nah di sini the-nya sendiri adalah adjective. Nah round-nya sendiri ini juga bisa adjektif sih, tetapi teman-teman di sini lebih diperjelas kalau menggunakan the gitu. Nah untuk yang ketiga adalah she form a complex sentence. The sentence contains adverbial clause gitu. Jadi ada 3 contoh ya yang mengenai artikel selain en yaitu the gitu ya kan. Nah, untuk sama en tadi sudah dijelaskan, sekarang the juga sudah dijelaskan. Aku punya beberapa contoh juga sudah aku paparin gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat gitu nanti untuk perbedaan dari en sama the gitu. Oke. Oke, baik. Untuk poin yang kelima yaitu exclamatory adjective adalah adjektif yang digunakan dalam berseru. Maksudnya digunakan untuk tanda yang diakhiri dengan tanda seru gitu ya kan. Untuk polanya sendiri di sini udah dipaparin, yaitu polanya what, terus or an plus an or and p, terus subject plus verb gitu kan. Dan jangan lupa untuk tanda serunya. Nah di sini aku punya 2 contoh untuk pola tersebut untuk exclamatory adjective, yaitu yang pertama the student is bright. He can solve the difficult problems gitu kan. What a bright boy or the student is. Betapa pandainya dia gitu. Jadi kayak suatu kata, suatu kalimat yang menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa kalimat tersebut itu bukan untuk kalimat perintah saja, tetapi kayak menunjukkan bagaimana kekaguman seseorang gitu. Jadi di sini ada the student is gitu kan. Wow, betapa pandainya dia gitu. What a bright boy gitu, teman-teman. Atau yang kedua yaitu today is nice. The sun shines and the sky is cloudless. The wind blows lightly. What a nice day. Betapa indahnya hari ini gitu. Nah, sama seperti yang poin pertama, di sini juga sama what a nice day gitu. Jadi teman-teman di sini what a nice day itu bukan menanyakan kabar ya teman-teman ya. Buat itu bukan untuk apa aja, tapi bisa digunakan sebagai mengungkapkan sesuatu gitu. Contohnya kayak di sini tuh ada what a nice day gitu kan. Terus masih banyak contoh lain lah. Teman-teman bisa pakai 5W 1H itu di sini gitu. Nah tadi kan udah dijelasin juga, ada polanya juga gitu.
Oke, di sini yang keenam yaitu interrogative adjective, yaitu adjektif yang digunakan untuk bertanya. Nah, tadi yang exclamatory itu digunakan untuk tanda seru ya kan, untuk mengungkapkan bagaimana kekaguman kita, bagaimana mengungkapkan isi hati kita pada hari ini, kayak perasaan kita, kayak hari ini tuh cuacanya indah, cuacanya tuh bagus gitu kan, hari ini bagus gitu. Nah, untuk yang interrogative adjective ini sendiri untuk kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Untuk polanya sendiri sama dengan tanda seru tadi. Untuk yang kalimat tanda seru diakhiri tanda seru tadi, yaitu yang pertama what, terus plus and, plus which atau or which plus and, terus bisa juga was plus and. Nah, contohnya di sini aku punya 3 teman-teman. Di sini itu contohnya ada what time is it gitu kan, digunakan untuk menanyakan waktu gitu. Terus yang kedua adalah which book are you reading gitu kan. Terus yang ketiga adalah whose house does he live in gitu. Jadi untuk interrogative adjective sendiri digunakan untuk sebagai tanda tanya gitu. Dan diakhiri dengan tanda tanya, berarti digunakan sebagai kalimat yang berhubungan dengan kalimat tanya gitu teman-teman. Oke, untuk melanjutkan jenis adjective di sini ada numeral adjective, yaitu bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjektif. Waduh, gimana teman-teman? Oke, simak ya teman-teman ya di PPT ini. Di sini ada yang pertama adalah cardinal number gitu. Anggotanya di sini sendiri, maksudnya isinya sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 and selanjutnya lain-lain lah ya, diteruskan. Untuk polanya sendiri adalah cardinal number plus noun. Oke, untuk cardinal number sendiri sudah kita jelaskan ya kan. Terus di sini ditambah dengan noun. Nah, di sini tuh ada contoh. Yang pertama adalah 1 year, 2 years, 3 years gitu. Jadi dilihat dulu teman-teman, kalau tunggal itu tidak diakhiri dengan s. Nah, kalau maksudnya singular itu tanpa s, tapi kalau plural itu diakhiri dengan s. Nah, contohnya one itu berarti tunggal, 1 year gitu. Berarti kan nggak ada s-nya gitu, nggak disertakan huruf s-nya gitu. Maaf. Terus untuk kalau kalimat plural, maksudnya kayak yang jamak gitu, lebih dari satu, itu seperti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, bisa disertakan dengan huruf s karena lebih dari satu. Nah, untuk yang kedua yaitu ordinal number. Anggotanya sendiri ini berbeda dengan yang cardinal number ya teman-teman ya. Kalau cardinal number tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8 gitu kan. Nah, kalau untuk ordinal number ini sendiri yaitu first, second, third gitu, fourth gitu kan. Untuk polanya sendiri ini disertakan dengan kata the gitu. Tadi udah dijelaskan kalau the itu gimana ya teman-teman, dipakai di mana gitu untuk memperjelas sebuah kalimat gitu. Jadi the itu satu kata berjuta makna gitu, bisa digunakan di berbagai kalimat gitu. Di sini polanya yaitu the plus ordinal number plus noun gitu. Nah, teman-teman, aku di sini ada contoh yaitu the first line gitu. Jadi untuk line 1 gitu, the fifth. Oke, di sini ada the first line gitu, line-nya itu line 1, the fifth itu edition. Nah, untuk jenis adjektif yang ke-8 yaitu yang terakhir adalah indefinite quantity, adalah jumlah tak jelas yang difungsikan sebagai adjektif gitu. Di sini ada, maksudnya tuh gimana sih gitu kan teman-teman? Maksudnya di sini tuh kayak sebuah kata yang belum bisa menjelaskan apa isi dari kata tersebut gitu loh. Jadi untuk contohnya sendiri di sini aku punya 5. Yang pertama yaitu a large number of victims gitu kan, large itu kan bisa dikatakan banyak gitu kan teman-teman ya kan. Jadi kayak tak terhitung gitu, dan ada a great amount of fun gitu kan. Terus ada yang some books gitu kan, some books beberapa buku gitu, enough time, terus a majority of bird gitu kan, berarti ke sekelompok burung gitu kan. Kayak contohnya tuh gini loh, kalau yang a majority of bird itu kayak kita tuh tahu itu tuh ada kayak sekelompok burung gitu loh, sekelompok burung, tapi kita nggak tahu gitu loh berapa sih jumlah burung tersebut gitu. Nah, untuk kata indefinite quantities ini sendiri menjelaskan yaitu sebuah kalimat yang tidak jelas gitu kan, menjelaskan sebuah kalimat yang masih belum jelas isinya gitu loh. Ya contohnya ini a majority of bird gitu, jadi kayak sekelompok burung, tapi kita tidak tahu gitu loh berapa tepatnya jumlah burung tersebut gitu. Oke, kita lanjut untuk fungsi adjektif. Di sini di PPT ini ada 5 fungsi. Yang pertama adalah subjective complement, yaitu penjelas subjek gitu. Di sini ada contoh, his idea is brilliant gitu kan, idenya itu cemerlang gitu. Untuk yang kedua yaitu objective complement, yaitu penjelas objek. Untuk yang pertama tadi penjelas subjek, dan di sini adalah penjelas objek gitu kan. Let's make it possible gitu. Di sini artinya adalah mari kita membuat kemungkinan gitu. Let's make it possible gitu. Terus yang ketiga adalah modifier of noun phrase, penjelas noun phrase. Yang ketiga adalah modifier of noun phrase. Di sini artinya adalah penjelas noun phrase. Full scale economic war gitu. Full scale economic war ini artinya perang ekonomi
langka kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah bisa dikoreksi nanti. Untuk yang D itu had adjective phrase, in the adjective phrase di sini ada completely new gitu. Untuk yang kelima yang terakhir ada comparison degrees atau sebuah perbandingan gitu. Jadi di sini digunakan untuk membandingkan sebuah kejadian atau membandingkan banyak hal lah gitu. Di sini ada contoh yaitu this version is better than the previous one gitu. Jadi versi ini lebih baik dari sebelumnya gitu. The version is better than the previous one gitu. Nah, udah ada Itu tadi hasil diskusi kami mengenai materi yang sudah kami diskusikan, yaitu noun, verb, and adjective. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.